Sorak-sorai bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita untuk Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Sorak-sorai bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Merdeka! Shalom teman-teman, selamat sore, senang nih bisa bertemu kembali di hari yang spesial ya bro, di 17 Agustus 2020, yaitu memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 di live streaming bersama PMPPKN, Persekutuan Mahasiswa Pemuda Pelajar Kristen Nasional. Hari ini spesial dengan teman-teman bertemu dari Sabang sampai Merauke. Benar nggak sih bro? Iya benar, senang banget nih ya dari Sabang sampai Merauke. Itulah Indonesia, berbagai pulaunya, berbagai suku dan bangsa, tetapi kita satu di Indonesia. Iya, iya teman-teman. Jadi di hari spesial ini kita senang ya, walaupun mungkin di tahun ini berbeda merayakannya, tetapi biarlah semangat itu ya, semangat nasionalisme, semangat kemerdekaan itu tetap berkobar di dalam jiwa kita, di dalam hati kita sebagai Indonesia. Dan juga jangan berkurang bro, cinta kita Indonesia. Betul. Makin berkobar pada hari ini. Betul, cinta banget sama Indonesia. Iya. Kalau kita lihat Indonesia nih begitu indah bro. Dari laut-lautnya, gunung-gunungnya juga begitu indah. Lihat tanah-tanahnya, kalau kita lihat setiap apa yang ada di tanah subur gitu kan. Wah, senang banget ya di Indonesia ini. Oke, teman-teman nih, sebelum kita mulai mungkin kita sapa teman-teman kita dulu kan, mengingat Indonesia gitu kan ya. Sekali. Kita sapa dari paling barat nih bro. Paling barat nih, dari Sumatera. Halo Sumatera. Halo Sumatera. Ketemu lagi. Kemudian ada nih teman-teman kita dari Jawa. Halo teman-teman dari Jawa. Dan juga ini bro dari Kalimantan. Halo teman-teman dari Kalimantan. Oke, selanjutnya di sebelah tetangganya Kalimantan ada Sulawesi. Halo Sulawesi. Apa kabar semuanya? Dan juga dari Bali dan Nusa Tenggara bro. Oh iya. Halo teman-teman semua. Dan juga di atasnya Bali Nusa Tenggara ada Maluku dan Maluku Utara. Halo teman-teman semuanya. Dan yang terakhir ini dari Papua. Yang paling timur Indonesia. Halo teman-teman semuanya. Dari senang ya bisa bertemu kembali melalui live streaming ini. Iya, dari Sabang sampai Merauke dan kita Indonesia. Oke teman-teman, di hari yang spesial seperti tema kita hari ini yaitu kebenaran yang memerdekakan. Oke, sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa dulu sebelum kita akan sama-sama belajar firman Tuhan tentang kemerdekaan bagi kita secara pribadi. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami bersyukur di hari yang indah, di kemerdekaan bangsa kami memperingatinya. Dan pada hari ini kami mau merenungkan firman-Mu, dimanapun kami berada, walaupun kami tidak bertatap muka di satu ruangan yang sama, tetapi kami percaya kuasa-Mu sanggup menjamahkan setiap kami. Maka pada sore hari ini Tuhan kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati sepanjang acara ini. Kami akan merenungkan firman-Mu, Tuhan sendiri yang berbicara, sehingga kami dimerdekakan, kami diberkati melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin teman-teman. Ya, untuk hari ini kita akan baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan dari Yohanes yang ke-8 ayat ke-30. Ya, teman-teman nih yang mungkin dimanapun teman-teman berada, yuk kita sama-sama baca ya di Yohanes 8
ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-36. Ya, saya akan bacakan kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Amin. Ya, teman-teman, di sini firman Tuhan bercerita tentang kebenaran yang memerdekakan. Ya, kalau kita tahu nih kemerdekaan, gitu kan, merdeka itu kan terlepas dari segala perbudakan. Benar Ya. sekali. Menurut lo apa tuh kemerdekaan? Kalau menurut saya ini bro ya, kemerdekaan itu ialah kita lepas dari belenggu, ya kan, dari belenggu, dari penjajahan. Jadi kita merdeka. Benar-benar. Gitu. Benar nggak sih? Benar. Sama seperti Indonesia kan, kalau Iya. Indonesia merdeka berarti terlepas dari penjajahan pada saat itu. Dan akhirnya kita merdeka dan bisa mengambil keputusan untuk negara kita sendiri. Benar sekali. Memilih undang-undang dasarnya, tujuan negaranya apa? iya, dasar negaranya dan semboyannya dan banyak hal lagi. Ya, di sini juga kemerdekaan itu bukan berbicara tentang negara saja, teman-teman. Tapi di firman Tuhan ini berbicara kemerdekaan secara pribadi di dalam kehidupan kita nih. Ya, seperti firman Tuhan jelas dikatakan. Pada saat itu Tuhan berkata, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jadi pada saat itu Tuhan berbicara bahwa kamu akan merdeka jika kebenaran itu, kamu percaya atas kebenaran itu, dan kebenaran itu tinggal di dalam kamu. Tapi pada saat itu orang-orang bertanya, bagaimana kita mau merdeka? Kan dari dulu kita nggak pernah menjadi hamba gitu pada saat itu. Menjadi hamba secara fisik. Nah, Tuhan berkata secara jelas bahwa yang Tuhan maksudkan merdeka di dalam kehidupan kita adalah bukan secara fisik, tetapi secara spiritual, secara rohani di dalam kehidupan kita. Sehingga dikatakan, dulu itu kita adalah hamba dosa. Jadi sebenarnya teman-teman, banyak dulunya itu kita adalah orang-orang yang dibelenggu oleh dosa. Kita orang-orang yang diikat dan diperbudak oleh dosa. Sehingga mungkin teman-teman sering mendengar, ataupun teman-teman pernah berkata di dalam kehidupan teman-teman, bahwa aku adalah orang yang berdosa, aku tidak bisa lepas, aku tidak bisa berbuat kebaikan. Selalu saat mau mencoba melakukan kebaikan, aku jatuh lagi ke dalam dosa. Ataupun aku pengen berbuat baik, tapi tidak bisa, tapi balik lagi ke dalam dosa. Itu kenapa? Ya teman-teman, berarti itu kita belum merdeka. Kita belum merdeka, walaupun mungkin negara kita sudah merdeka nih. Tapi secara kehidupan kita, secara pribadi, kita belum merdeka. Dan pada hari yang spesial ini teman-teman, jangan takut, jangan gelisah. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah menjamin, firman Tuhan ini jelas, bahwa Tuhan Yesus menyediakan kemerdekaan bagi kita. Ya, melalui apa? Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Melalui anaknya Yesus Kristus yang telah lahir ke muka bumi ini, menjadi sama seperti manusia dan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Sehingga kita tidak menjadi budak lagi. Sehingga kita tidak dibelenggu lagi oleh dosa. Kemerdekaan itu disediakan bagi kita. Kemerdekaan itu disediakan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Tapi persoalannya ada satu hal nih. Kemerdekaan itu sudah disediakan. Tapi apakah itu menjadi milik kita? Nah, untuk kemerdekaan itu menjadi milik kita, maka kita harus mengambilnya. Yaitu mengundang Tuhan Yesus yang memberikan kemerdekaan itu tinggal di dalam hati kita, tinggal di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang merdeka. Ya, tidak lagi yang namanya dibelenggu dosa, tidak lagi yang namanya diikat oleh dosa ataupun diperbudak dosa atau diperbudak iblis, tetapi kita menjadi orang-orang yang merdeka karena Tuhan Yesus yang memerdekakan kita. Oleh karena itu, teman-teman, pada hari ini, hari yang spesial, jangan hanya nih negara kita yang merdeka, tetapi mari kita menjadi seorang yang merdeka nih ya.
kita menjadi seorang yang merdeka, kita menjadi orang yang terlepas daripada segala ikatan dosa. Bagi teman-teman yang mau, bagi teman-teman yang rindu untuk menjadi seorang yang merdeka, mari teman-teman undang Tuhan Yesus masuk di dalam kehidupannya untuk menjadi Tuhan, menjadi juru selamat, dan memerdekakan hidup kita sehingga kita bisa terlepas dari segala ikatan dosa. Mari teman-teman, bagi teman-teman yang rindu untuk mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hidupnya, dimanapun teman-teman berada, teman-teman bisa ikuti doa saya, kita akan sama-sama berdoa. Teman-teman ikuti doa saya dengan bersuara, dengan segenap hati dan dengan iman. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbananmu di kayu salib yang memerdekakanku. Aku orang berdosa, Tuhan. Ampunilah dosaku. Kuduskan aku dengan darah-Mu yang kudus. Masuklah Tuhan Yesus di dalam hidupku, menjadi Tuhan, menjadi juru selamat, dan memerdekakan hidupku. Dan aku percaya saat ini aku menjadi milik kepunyaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin teman-teman. Waduh, suatu sukacita yang, suatu kegembiraan yang luar biasa ketika kita dimerdekakan. Sehingga kita tidak lagi terikat oleh dosa. Akan dibelenggu, benar sekali. Bahkan tadi tuh, ketika tadi Bro jelasin, saya langsung menyentuh banget tuh. Karena katanya ketika firman Tuhan itu tinggal dalam kehidupan kita, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita sepenuhnya. Betul. Luar biasa sekali sih, senang begitu merdeka dalam Tuhan. Betul, senang ya. Bagi teman-teman juga yang tadi sudah mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam hidup kita, berarti kita menjadi orang yang merdeka. Selamat datang dalam keluarga kerajaan Allah. Mari hidup teman-teman mulai hari ini menjadi seorang yang merdeka. Jangan lagi mau diperbudak oleh iblis, jangan lagi mau diinjak-injak atau dibelenggu oleh iblis, tetapi kita berserah hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya. Kita biarkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan Yesus mulai hari ini. Ya, teman-teman, ada satu hal lagi yang saya mau sampaikan kepada teman-teman, bahwa Tuhan Yesus rindu untuk memakai teman-teman, yaitu melayani, menjadi berkat, menceritakan kasih Tuhan, menceritakan kemerdekaan yang Tuhan sediakan bagi kita semua, bagi orang-orang yang mungkin di sekitar kita. Bagi teman-teman yang rindu, ataupun nih teman-teman yang dulunya udah melayani Tuhan, tapi karena COVID ini kan jadi kita nggak bisa banyak bertemu, nggak bisa perkumpulan, akhirnya berhenti pelayanan, gimana tuh Bro? Mungkin ada juga sih begini sih Bro, ada teman-teman mungkin aku mau melayani, nanti aku jadi pendeta dong. Bukan begitu ya Bro. Tapi melayani Tuhan adalah nggak harus menjadi pendeta, nggak harus meninggalkan sekolah, bahkan juga meninggalkan pekerjaan kita, tapi kita berdampak ya kan, Tuhan pakai. Apalagi tengah-tengah kondisi seperti ini. Betul. Apapun, misalnya begini Bro, misalnya kayak Facebook kita punya, Instagram kita gunakan gitu kan untuk memberitakan benaran firman Tuhan sehingga orang-orang yang membacanya diberkati, benar nggak sih? Benar banget Bro. Di momen seperti ini kita bisa melayani Tuhan dengan kita bisa membagikan konten-konten yang memberkati di sosial media kita sehingga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Ataupun teman-teman yang mau melayani Tuhan dengan segenap hati, atau teman-teman yang rindu, yang dulunya sudah melayani Tuhan, tetapi sekarang sudah tidak nih, dan mau berkomitmen kembali untuk melayani Tuhan, mari teman-teman bisa ikuti doa saya. Saya akan berdoa, teman-teman tidak usah ikuti doa saya akan berdoa untuk teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Mari kita bersatu di dalam doa dengan segenap hati, dengan komitmen yang sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini aku berdoa kepadamu untuk teman-temanku dimanapun mereka berada. Mereka yang rindu hidupnya untuk melayani Tuhan. Mereka yang rindu hidupnya menjadi berkat, menjadi terang dimanapun mereka berada. Mulai hari ini, biarlah Tuhan memberkati akan mereka. Biarlah mulai hari ini Tuhan memakai mereka. Sehingga melalui kehidupan teman-temanku dimanapun mereka berada, maka kabar tentang Tuhan Yesus, kebaikan kasih Tuhan Yesus dapat tersebar. Biarlah mereka menjadi berkat sehingga banyak orang dapat melihat Engkau melalui kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, berkatilah akan teman-temanku dimanapun mereka berada, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Amin teman-teman. Puji Tuhan bagi teman-teman yang sudah mengambil komitmen untuk melayani Tuhan. Yuk, mari mulai hari ini kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada, maupun di sosial media kita juga bisa menjadi berkat. Iya, satu lagi nih bro, saya mengucapkan kepada teman-teman, selamat datang di kerajaan Allah. Yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah memerdekakan akan kehidupannya dari belenggu dan dosa. Jadi selamat datang dalam kerajaan Allah, dan juga mari melayani Tuhan dengan semangat, dengan sukacita. Amin. Nah, satu lagi nih bro, Tuhan juga mau menyembuhkan akan segala sakit penyakit kita, bahkan juga mau menghapus segala kelemahan kita, karena bagi Tuhan kita tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Ya, kita sebelum kita berdoa, kita akan bacakan dulu firman Tuhan dari kitab Matius 4 ayat yang ke-23 sampai yang ke-25. Kita akan baca bergantian ya bro ya. Oke, siap. Iya, Matius 4 ayat 23 sampai 25. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawanyalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Nah, ini firman Tuhan begitu sangat luar biasa. Nah, bagaimana sebelum Tuhan menyembuhkan banyak orang, yang Tuhan lakukan adalah memberitakan kerajaan kebenaran firman Tuhan. Nah, saat ini juga teman-teman juga mendengarkan akan firman Tuhan, bagaimana Tuhan sudah mati bagi kita dan Tuhan sudah memerdekakan kita, dan satu hal, Tuhan juga sanggup menyembuhkan akan sakit penyakit kita. Amin. Amin. Nah, di sini dikatakan tadi segala berbagai sakit penyakit Tuhan sembuhkan, bahkan segala kelemahan pun Tuhan sanggup menyembuhkan, asalkan percaya dan beriman. Itu yang Tuhan mau, datang dengan sungguh bukan akan sakit penyakit yang teman-teman alami. Bahkan juga mungkin teman-teman mengalami sudah lama, mungkin sudah 5 tahun, bahkan juga mungkin punya keluarga yang sakit, orang tua yang sakit. Percaya, jangan khawatir. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin nggak bro? Amin, benar banget. Tuhan katakan juga, Tuhan akan berikan jalan keluar. Jadi benar-benar teman-teman tidak perlu takut di dalam kehidupan ini, karena ada Tuhan Yesus. Bagian kita cukup percaya kepadanya, maka Tuhan Yesus sanggup memberikan kesembuhan atas sakit penyakit kita. Benar sekali. Nah, teman-teman, kita akan berdoa buat teman-teman. Nah, teman-teman jika mengalami sakit penyakit, datang pada Tuhan. Percayalah, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan dan juga melepaskan kita dari segala kesengsaraan kita. Mari percaya dan beriman pada Tuhan Yesus. Jika saat ini teman-teman mengalami sakit penyakit, mungkin di bagian kepala, di perut, bahkan sekalipun COVID-19, mungkin teman-teman di rumah sakit, percaya Tuhan sanggup menyembuhkan akan teman-teman. Pegang pada bagian tubuh yang sakit. Jika bagian perut, pegang perutnya dengan iman, pegang bagian dadanya, percaya. Amin teman-teman. Mari kita berdoa bersama-sama. Teman-teman datang pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, jangan takut. Tuhan Yesus baik dan Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan kita. Mari teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya kepada Engkau ya Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan. Bagi teman-teman kami yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Dimanapun mereka berada ya Tuhan, baik di rumah, bahkan sekalipun di rumah sakit ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang mereka alami menjadi sembuh ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kelemahan mereka, Tuhan juga menolong mereka. Dan juga Tuhan melepaskan mereka dari segala kesengsaraan mereka ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa. Amin. Amin teman-teman. Puji Tuhan. Saya percaya teman-teman saat ini sedang mengalami mujizat Tuhan. Jangan takut. Walaupun mungkin saat ini teman-teman ada yang belum mengalami kesembuhan. Tetap beriman. Tetap percaya. Tuhan Yesus tidak pernah terlambat menolong kita. Dia pasti sanggup menyembuhkan dan juga menolong kehidupan kita. Amin teman-teman. Amin. Ya, nah bagi teman-teman yang saat ini, ya kan sudah saat ini mengalami kesembuhan atau juga mengalami satu hidup yang baru. Nah, teman-teman bisa bersaksi di komentar kita ya, baik itu di Instagram kita, di zona_anak Tuhan, dan juga di fanpage kita di PMPPK Nasional. Dan juga mungkin teman-teman nih, iya Bang, melalui firman Tuhan ini, aku rindu banget nih, mau melayani Tuhan. Bahkan aku mau untuk belajar lagi dengan sungguh-sungguh. Gimana caranya Bang? Langsung kontak WA kita ya, di 0821 4485 1285 atau yang di bawah ini ada. Kita siap untuk merespon dan juga membalas akan teman-teman. Iya. Teman-teman feel free aja, bagi teman-teman nih udah diberkati atau sudah menerima kesembuhan, sudah diberkati, teman-teman mau menceritakan kesaksian, menceritakan kasih Tuhan yang sudah teman-teman terima, teman-teman bisa kontak kita Instagram, Facebook, ataupun nomor telepon yang tadi sudah disebutkan. Ya, ada kakak-kakak yang siap merespon akan teman-teman semuanya. Ya, teman-teman ditunggu komennya, dan juga kalau rindu langsung saja saat ini pasti langsung dibalas dengan teman-teman kita. Oke? Nah, oke teman-teman, saat ini kita sudah berada di ujung pengacara ya Bang ya. Tapi kita nggak mau berpisah ya. Karena sudah waktunya, tapi percaya teman-teman, Tuhan pasti sanggup dan Tuhan memakai teman-teman. Amin. Amin. Ya, baik teman-teman, kita akan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada saat ini ya Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami ya Tuhan. Biarlah melalui firman yang telah kami dengar, mengubahkan akan hidup kami, dan kami semakin percaya dan semakin mengasihi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat teman-teman kami dari Sabang sampai Merauke. Tuhan memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, amin teman-teman. Jadi teman-teman, live streaming kita saat ini bukan ini yang terakhir, tapi masih ada. Nextnya di hari Rabu di tanggal 19 Agustus 2020 dengan tema dan juga pembicara yang menarik. Ya nggak, Betul banget, iya. Jadi teman-teman nih, acara live streaming kita tidak berhenti hanya di hari ini, tapi akan ada terus di hari Rabu dan di hari Jumat. Jadi teman-teman pantengin di sosial media kita, di Instagram zona_anak Tuhan, ataupun fanpage Facebook, yaitu PMPPK Nasional. Nanti akan ada di situ notifikasi-notifikasi untuk event selanjutnya. So, jangan ketinggalan. Yuk, like, follow. Nah, jangan sampai ketinggalan. Pasti ada keseruan yang lebih seru lagi. Mungkin diberkati melalui postingan, ya nggak? Betul. Baru mungkin video, betul. Bahkan yang terbaru di Spotify kita ada renungan. Mungkin teman-teman ketika misalnya lagi bekerja mendengar renungan bisa begitu, pasti diberkati. Oke teman-teman, ditunggu joinnya ya. Iya, jadi teman-teman yuk di like, follow semua sosial media kita di Facebook, Instagram, ataupun di Spotify, Zona Anak Tuhan. Bagi teman-teman juga nih yang diberkati dengan konten-konten rohani yang ada di Facebook, Instagram, ataupun Spotify, yuk di-share ke teman-teman yang lain sehingga berkatnya jangan stop di kita nih, tetapi bisa menyebar ke banyak orang sehingga berkat semakin tersebar luas ya. Benar sekali. Baik teman-teman, ditunggu ya. Nah, yang terakhir, kita masih ada dalam suasana kondisi transisi normal ya teman-teman. Jadi ketika kita mungkin keluar, jangan lupa pakai masker, ya selalu juga cuci tangan dengan sabun dan juga air yang mengalir, dan selalu menjaga jarak pada saat kita bertemu dengan orang lain. Dan yang paling penting, terus doakan akan pemerintahan kita dan juga pemimpin kita. Karena kita tahu pemimpin kita adalah orang yang Tuhan pilih untuk memimpin akan bangsa kita ini. Oke teman-teman? Amin, benar. Kita mari terus berdoa dan terus ikuti, taati setiap peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan ya. Oh iya bro, ini di hari spesial di 75 tahunnya Indonesia. Mari teman-teman, kita mau ngundang nih teman-teman untuk kita akan berdoa bersama untuk Indonesia tercinta ini.
Mari kita teman-teman satukan hati, kita berdoa bagi Indonesia di kemerdekaannya yang 75 tahun ini. Yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk Indonesia yang indah. Kami melihat segala alam yang kau berikan di Indonesia ini. Betapa indahnya. Kami sungguh bersyukur. Dan pada hari ini memperingati 75 tahun negara kami bangsa Indonesia. Kami berterima kasih untuk kasih setiamu, penjagaanmu, penyertaanmu bagi Indonesia selama 75 tahun ini. Sungguh Tuhan kami mengucap syukur. Ya Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini. Memberkati akan pemerintahan kami. Memberkati akan presiden kami, ya Tuhan, Pak Jokowi. Bahkan juga wakilnya Pak Maruf Amin, ya Tuhan. Berkatilah akan mereka memimpin bangsa ini, ya Tuhan. Engkau pakai mereka, ya Tuhan. Engkau juga menambahkan hikmat bagi mereka. Untuk mereka bisa memimpin akan bangsa kami. Bahkan juga sampai, ya Tuhan, pemerintahan daerah sekalipun. Tuhan yang memberkati akan mereka, ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi keamanan bangsa kami. Tuhan memberkati akan TNI Polri. Bahkan juga, ya Tuhan, jajarannya semua, ya Tuhan. Sampai ke lapisan terbawah sekalipun, Tuhan memberkati mereka supaya mereka bekerja menjaga keamanan bangsa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, amin teman-teman. Tidak terasa kita sudah di ujung daripada ujung acara. Ya, benar. Ya, oke semuanya. Bagaimana keseruan hari ini? Kita semua diberkati. Amin. Ya, kita percaya ya teman-teman dimanapun berada. Kita juga senang ini bisa bertemu dengan teman-teman pada hari spesial ini. Iya. Oke teman-teman. Iya, kalau begitu kita pamit dulu teman-teman. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Merdeka. Ini hari spesial nyanyi dulu yuk. Yuk. Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selamat Hari merdeka, Inggris merdeka, dan juga teman-teman yang lain, salam merdeka, Indonesia merdeka. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Sorak-sorai bergembira. Teman-teman yang ada di rumah Nusantara, mari bernyanyi bersama-sama. Dan bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Republik Indonesia. Merdeka, salam merdeka, serbi merdeka. Ya, kita untuk selama-lamanya. Sorak-sorai bergembira semua. Sudah bebas negeri kita untuk merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Oke teman-teman, salam merdeka buat teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Dadah semuanya. Terima kasih.